Antoni, CEO dari Paper ID dan sekaligus sebagai direksi dari Pakar Finansial Global, salah satu member dari Avtech. Paper ID kita adalah invoicing platform yang mempermudah bisnis untuk bisa melakukan proses penagihan atau invoicing dan juga untuk bookkeeping, serta kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga jasa keuangan untuk mempermudah untuk bisnis terutama UMKM mendapatkan akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin. Paper ID itu kita secara ininya mulai di akhir tahun 2016 dan versi beta versi kita benar-benar di launching itu di awal tahun 2017. Pada saat awal berdiri kita fokusnya adalah di invoicing dan bookkeeping. Jadi mempermudah bisnis-bisnis yang mau melakukan penagihan melalui invoice kepada customer-customer dia, kemudian bisa melakukan rekonsiliasi apakah invoice sudah dibayar atau belum, termasuk ada fitur accounting tools-nya gitu. Kemudian seiring berjalannya dengan waktu dan juga bertambahnya dengan bisnis yang sudah bergabung dengan platform Paper ID, kita ngelihat dari bisnis yang terutama UMKM, mereka adanya kebutuhan untuk mendapatkan akses untuk produk keuangan, terutama produk pendanaan. Makanya di pertengahan tahun 2019, Paper ID kita menambahkan satu fitur tambahan, yaitu fitur yang berfungsi sebagai agregator untuk productive loan, bekerjasama dengan beberapa lembaga peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin, dan juga dengan beberapa lembaga multifinance dan banks yang masih ongoing ininya. Nah, di pertengahan 2019, Paper ID kita mencatatkan diri ya di GIKD OJK under Regulatory Sandbox untuk inovasi keuangan digital di bawah klaster agregator. Jadi untuk saat ini statusnya kita adalah tercatat sebagai agregator di GIKD OJK. Paper ID utamanya memang kita adanya di web browser ya. Jadi paper.id siapapun bisa daftar, itu kita freemium ya, jadi free. Semua orang bisa daftar, ada email, langsung bisa menggunakan platform Paper ID, tidak perlu melakukan install apapun di komputer ataupun di laptopnya untuk fitur invoicing, rekonsiliasi payment, accounting, dan juga stock trackingnya, termasuk untuk pengajuan pendanaan ya apabila mereka sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka dipermudah untuk melakukan tracking terhadap tagihan-tagihan mereka, mana-mana saja invoice-invoice mereka yang sudah ketagih, sudah terkirim, sudah dibaca oleh pihak customer dia, dan sudah dilakukan pembayaran atau belum. Apabila belum dilakukan pembayaran, maka sistem kita akan otomatis melakukan email reminder baik kepada user kita ataupun kepada customer atau pembeli daripada user kita, sehingga kedua belah pihak terupdate nih status invoice-nya itu seperti apa. Dan kalau apabila sudah dilakukan pembayaran, ya kita bisa membantu melakukan rekonsiliasi kan, bahwa invoice-invoice ini sudah statusnya terbayar, statusnya overdue, atau statusnya belum kebayar. Dan itu yang kemudian bisa membantu user kita itu ke dalam laporan keuangannya dia. Jadi sales, AR, pengurangan stok, inventory, everything itu bisa di-cover di dalam modulnya Paper ID. Jadi boleh dibilang kita sebagai one-stop solution lah ya, di mana user itu bisa men-tracking bisnis performance-nya dia, starting dari invoice, penerima pembayaran, termasuk juga beberapa fitur tambahan yang kita tambahin, yaitu fitur accounting dan juga untuk stock tracking.
Dan of course dengan apa namanya di 2019 dengan adanya fitur tambahan kita sebagai agregator pinjaman produktif, jadinya user base-nya kita itu semakin terbantu nih. Jadi data-data historicalnya mereka yang terjadi di platform Paper ID menjadi data-data yang valuable untuk mempermudah mereka mendapatkan akses pendanaan untuk membantu mereka apa namanya mengekspansi bisnis lah. Boleh dibilang banyak bahkan pelaku-pelaku bisnis itu banyak yang masih tidak terlalu paham mengenai istilah-istilah keuangan ya. Ya mungkin mereka taunya oh ya yang penting saya jualan barang, beli barang 100 jualan 120 ya berarti saya untungnya 20 ya segitu aja gitu kan. Padahal elemen-elemen di dalam keuangan itu kan banyak tuh. Nah, apakah 20 itu dapatnya berapa lama? Apakah kalau misalnya kamu jual 120 tapi tagihan kamu itu adalah 3 bulan atau 6 bulan, 20 itu apakah make sense nih? Berarti kan kamu membiayain customer kamu selama 6 bulan secara tidak langsung. Nah itu apa namanya cash flow atau pengaruhnya kepada bisnisnya itu seperti apa? Nah banyak pelaku bisnis di Indonesia itu ya tadi banyak hal tersebut tidak menjadi perhatian utama mereka, terutama kalau misalnya apa namanya ekonomi lagi bagus secara makronya nggak kelihatan gitu kan. Jadinya di mana banyak banyak waktu yang mereka jualan-jualan atau provide jasa atau servicesnya mereka penagihnya tidak lakukan proper, di mana ujungnya kok di saya kelihatan saya jualannya orderan bulan ini banyak, tapi kok di akhir bulan setiap mau gajian atau setiap mau bayar biaya operasional kok dananya nggak ada ya di cash flow-nya nggak ada. Nah, apa namanya setelah diteliti ulang, oh ternyata banyak apa namanya invoice-invoice mereka nggak ketagih, mereka nggak ketahuan, dan juga proses penagihan pas ditagihkan ke customer-nya juga nggak bayarnya full gitu. Jadi mereka nggak pernah bisa tahu nih cash flow projection setiap akhir bulan itu seperti apa. Nah, menurut saya terutama kalau untuk bisnis-bisnis yang mau berkembang lebih lanjut ya mereka butuh dapat nih satu real time projection atau butuh mengerti apa kondisi keuangan, matriks-matriks keuangan perusahaannya dia untuk supaya dia bisa make planning apakah mau nambah outlet, nambah stok, nambah inventory, hire more people. Nah, hal kayak gituan apa untuk pelaku bisnis itu mereka butuh apa namanya setidaknya tools atau untuk memberikan mereka insight apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, dari Paper ID sendiri juga untuk literasi keuangan ini kita terhadap user kita ini ya dari tim customer support atau success kita itu always engage dengan user kita dan menjadi secara langsung memberikan mereka support dalam hal literasi keuangan tersebut. Oh, Bapak cash flow-nya seharusnya begini, proses penagihan sebenarnya begini, proses penerima pembayaran seharusnya begini, dan kita membantu melakukan edukasi tersebut. Dan juga di masanya di masa sekarang ya, di mana everything itu udah go digital dan apa namanya boleh dibilang hampir semua orang udah terconnected dengan internet lah ya, baik melalui mobile, baik melalui apa namanya web browser, so on and so forth. I think satu yang jadi perhatian utamanya kita juga ada terkait dengan apa namanya data pelindungan data konsumen ya atau pelindungan data usernya kita gitulah. Makanya Paper ID apa namanya dari tahun lalu ya kita akhir tahun lalu sampai mungkin tahun ini, cuman sedikit ke-delay dengan adanya pandemik ini, kita itu melakukan sertifikasi ISO 27001. Paper ID memberikan diskon 30% apa namanya untuk yang disetujui untuk pengajuan dilakukan selama pengambilan fintech nasional ini dengan maksimal admin fee-nya sampai dengan 5 juta. Jadi diskon admin fee 30% sampai dengan 5 juta. Inisiatif atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Paper.ai itu selain tadi ya kita apa namanya memberikan edukasi financial planning, gimana cara prepare dana darurat untuk bisnis dan sebagainya, mengatur cash flow perusahaan di masa-masa pandemik demikian, itu yang kita udah lakuin almost on monthly basis ya, kita ngadain webinarnya. Selain itu kita juga membantu beberapa UMKM yang secara bisnisnya masih boleh dibilang masih berjalan,
tapi mereka butuh tambahan pendanaan untuk bisa, apa namanya, bisa istilahnya ngambil project inilah, kalau ada pendanaan tambahan project ini, bisnis mereka itu bisa, terbantu nih selama masa, operasional. Nah, kita juga melakukan, apa namanya, boleh dibilang, semacam konsultan lah ya, consulting untuk bantu mereka, apa namanya, prepare, projection, financial projection yang lebih proper supaya mendapatkan bisa memperoleh pendanaan dari lembaga jasa keuangan kita yang bekerja sama dengan kita. Dan ketiga juga kita, apa namanya, kan ini ya, dari beberapa encounter atau engagement kita dengan user kita kan, kita bilang, "Bu, kenapa nggak ada pengiriman invoice lagi sih, lewat paper ID dan sebagainya?" Dia bilang, "Loh, Pak, bukannya saya nggak mau kirim invoice lewat paper ID, Pak. Orderan saya aja nggak ada, saya nggak ada, penjualan, gimana saya, invoice?" Gitu. Nah, dari situ kita juga melakukan beberapa inisiatif ya, mulai bulan ini juga adalah untuk bantu, apa namanya, user-user kita itu mencari mencari pembeli lah atau membantu mereka, mendapatkan orderan gitu kan. Jadi contoh misalnya dari user kita itu, dia itu adalah, bergerak di ranah ini ya, kuliner lah ya, biasa supply, apa, makanan atau kue-kue snack, buat ke apa namanya, lembaga lembaga pendidikan ataupun misalnya lembaga instansi yang mengadakan rapat kan sering ada kotak box itu. Nah, karena kebanyakan orang semua WFA kan pastinya meeting-meeting yang besar udah hampir nggak ada gitu kan, jadinya pasti nggak ada orderan. Nah, kita juga sekarang lagi membantu mereka untuk mendapatkan, apa namanya, orderan lagi, baik itu secara online maupun offline, sehingga, bisnis mereka itu, bisa kembali terbantu sih. Jadi, 3 hal itu mungkin, terlihat kecil, tapi ini hal-hal yang kita coba ngelakuin buat, user-user kita untuk membantu mereka, apa, recovery lah ya, atau mungkin, bertahan dan sekarang mungkin, apa, ekonomi kelihatan sedikit udah mulai berjalan dan hopefully bisa segala kembali ke, apa namanya, perekonomian, sebelum pre-pandemic lah, meski kita belum tahu seberapa lama dan seberapa panjang prosesnya.